pemimpin upacara memasuki lapangan. Pembina upacara memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa arwah dari para pemimpin, pahlawan, dan juga orang tua yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu unsur pimpinan SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, staf TU, dan juga OB, Satpam, Sivitas Akademika SMA Plus PGRI Cibinong semuanya. Tak lupa kepada siswa-siswi kelas 11, baik reguler maupun unggulan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah dan juga segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan upacara hari Senin, rutinitas kita dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya salawat serta salam juga jangan sampai terlupakan. Semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, hanya sedikit beberapa poin saja yang saya sampaikan. Sedikit bercerita pengalaman saat beberapa kali saya mengikuti kegiatan English Camp ke Pare. Di sana saya membeli sebuah jajanan, sempol. Ya. Penjualnya sudah usia lanjut. Mungkin jika diperkirakan 55 ke atas. Sambil menunggu pesanan saya disajikan, saya sambil ngobrol dengan bapak tersebut. Pak, ini kan kampung Inggris. Masyarakat di sini kira-kira bisa bahasa Inggris semua nggak ya Pak? Atau minimal Bapak deh. Kemudian saya sangat terkejut dengan jawaban Bapak itu. Bapaknya tidak jawab iya bisa atau iya tidak, tetapi langsung ngobrol dengan bahasa Inggris, cus, panjang. Ya. Nah, di situ saya terkejut, kemudian saya tanyakan kembali. Bapak bagaimana bisa Pak? Kok bahasa Inggrisnya bisa bagus kayak gitu? Bapak lulusan apa? Ya kan? Kemudian lebih terkejut lagi saya mendengar jawabannya. Ternyata bapak tersebut SD saja tidak lulus. Nah, di sini harus kita ambil hikmahnya apa? Ya, bapak tersebut secara pendidikan dibandingkan dengan kalian aja masih kalah. Kalian sekarang sudah di tahap SMA. Bapak tersebut SD tidak lulus. Namun mengapa beliau bisa berhasil menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik? Akhirnya beliau bercerita. Berawal dari sebuah keterpaksaan. Kampung tersebut dilabeli dengan kampung Inggris. Banyak pendatang dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari mancanegara, yang memaksa dirinya harus belajar dan membiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena ternyata yang bertanya hal seperti itu bukan saya orang yang pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Nah, maka dari itu, saya yakin kalian pun bisa. Jika apa? Jika mau berusaha, dipaksakan dan kemudian terbiasa.
Karena belajar bahasa itu perlu dibiasakan agar terus terlatih hingga akhirnya menjadi mahir. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Jangan kalian anggap kalian ini orang Indonesia, kemudian kalian sudah dapat memahami dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau secara konvensional, oke, kalian memang menguasai bahasa Indonesia. Tetapi kalau secara hukumnya, secara kaidahnya, masih banyak yang salah. Saya sering menemukan ketika saya mengajar di kelas, dalam penulisan di yang digabung dengan yang dipisah pun masih banyak yang keliru. Ya. Itu adalah sebuah kesalahan kecil, sepele sebetulnya. Ya. Kalau dosen saya dulu berkata, orang Indonesia itu terlalu membiasakan suatu hal yang salah, sehingga suatu hal yang salah tersebut dianggap benar dan wajar. Nah, harus kita bantah perkataan itu. Kita bantah perkataan itu di SMA Plus PGRI Cibinong. Kita kaitkan dengan budaya di SMA Plus PGRI Cibinong, yaitu budaya mutu. Kita harus berkualitas. Harus menciptakan budaya-budaya yang baik, jangan budaya-budaya yang buruk. Alhamdulillah sudah ada beberapa contoh setiap di hari Senin selalu dibacakan sebuah prestasi-prestasi yang sangat membanggakan dari teman-teman kalian. Saya harap kalian pun menjadi terpacu, bisa mengikuti budaya mutu tersebut, berlomba-lomba untuk meraih prestasi. Dimulai dari hal kecil, kedisiplinan kalian, ya. Upacara itu bukan pelaksanaan yang sekali dua kali saja kita laksanakan, tetapi setiap Senin. Dan mulai semester 2 ini, itu tidak ada pergantian pelaksanaan, tetap kelas 11, karena kelas 12 sudah fokus untuk melanjutkan jenjangnya ke perguruan tinggi negeri. Ya, jadi nggak usah bertanya-tanya lagi, Pak, nanti hari Senin siapa yang upacara? Sudah pasti kelas 11. Sudah disampaikan berkali-kali, bahkan pertama kali saat Bapak Kepala Sekolah menegur kalian. Pukul 7 sudah mulai baris. Ini masih banyak tuh teman-teman kalian yang terlambat, yang barisannya terpisah di depan klinik. Sangat memalukan. Yang menegur kalian sudah bukan kesiswaan lagi, tapi sudah kepala sekolah. Langsung, secara massal. Sekarang terjadi lagi. Sekarang ada apa? Kesalahannya di mana? Apakah kesalahannya pada jadwal, tata tertib, atau diri kaliannya masing-masing? Itu pertanyaannya yang perlu kalian jawab, dipikirkan matang-matang. Ingat, seragam kalian sekarang sudah seragam SMA. Beralihlah dari masa anak-anak, remaja menuju ke dewasa. Kalian di sekolah ini tinggal 1,5 tahun lagi mungkin. Bahkan mungkin hanya 1 tahun karena kelas 12 itu tidak full sampai dengan bulan Juli. Buktikan kesiapan kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kedewasaannya dibangun lagi. Jangan maunya digebrak-gebrak terus, dimarah-marahin terus. Sudah bukan masanya. Kalian sudah bukan anak SD yang kehidupannya harus ditata oleh orang yang lebih tua. Dari bangun tidur harus dibangunin, mandi harus disuruh mandi, sarapan harus disuruh sarapan, berangkat harus disuruh berangkat, berangkatnya dianterin. Bukan lagi saatnya seperti itu. Apalagi sudah kelas 11. Seharusnya dalam 1 tahun kemarin,
saat kelas 10 itu sudah membiasakan diri dengan budaya di SMA Plus PGRI Cibinong. Sudah tidak lagi adaptasi, tetapi harus sudah terbiasa. Kalau kelas 10 mungkin masih beradaptasi. Ya. Jadi kita harus tanamkan di SMA Plus PGRI Cibinong ini adalah budaya-budaya yang baik. Jangan budaya-budaya yang buruk. Kalian bawa dari luar, kalian masukkan ke sini dan kalian terapkan sehingga menjadi budaya yang baru. Tidak. Budaya di SMA Plus PGRI Cibinong tetap hanya sabta budaya. Linjar si ras tubung persada. Jangan dengan budaya. Saya harap untuk kedepannya ini terus menjadi evaluasi diri baik bagi kalian, khususnya bagi pribadi saya juga. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, tidak ada lagi yang telat-telat. Ya, termasuk ke dalam kedisiplinan dan juga berpenampilan. Dalam merapikan diri tidak perlu menunggu razia. Ya. Bulan ini mungkin saya sudah berpuluh-puluh kali mendengar pertanyaan, Pak kapan razia, Pak kapan razia? Apakah kalian harus rapinya pada saat razia saja? Tentunya tidak. Rapih sebelum dirazia. Karena saat dirazia, kalian ditindak, celana disobekin, rambutnya gompal-gompal, ngomel, ngadu ke orang tua. Salahnya salah siapa? Salah kalian sebetulnya. Ditegur udah, diingatkan sudah. Tapi masih berantakan. Konsekuensinya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada lagi yang komplain-komplain. Karena aturannya sudah jelas. Dari saat PLS kalian sudah diingatkan, buku saku sudah diberikan. Setiap upacara, apel selalu diingatkan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kalian mengelak. Adalah sosialisasi lah, inilah, itulah, tidak ada. Ya, ditambah budaya ini bukan baru setahun 2 tahun. Kesalahan yang dilakukan kemudian oleh orang lain, tapi dari kesadaran diri sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami di tempat ini, seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa kepada bangsa dan negeri ini. Maafkan segala khilaf kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat, kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat etos juang kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah, ya Alim, Zat yang Maha Memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai jati diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan, diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan. Istirahat di tempat. Pengumuman. Oke, seluruhnya komando saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Istirahat merdeka, gerak. Baik, seperti biasa ya, setiap Senin akan ada penghargaan kepada teman-teman kita yang berprestasi. Diberikan kepada ini taekwondo ya, kejuaraan taekwondo. Ya, turnamen taekwondo Wiratanggo Adiaksa antar unit dan sekolah
yang diselenggarakan di GOR Kota Depok tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2024. Kepada Rahma Aulia Zulpa 11 IPA 5 mendapatkan medali emas. Repansya Alifa Winata 11 IPA 2 mendapatkan medali emas. Muhammad Rafasya 10 unggulan 1 mendapatkan medali emas. Kiesya Lubnati Asa 10 unggulan 2 mendapatkan medali emas. Ajija Lana 11 IPA 2 mendapatkan medali perak. Wiandra Ausila 10 unggulan 1 mendapatkan medali perunggu. Nur Mawarda 10 unggulan 2 mendapatkan medali perunggu. Rahma Nur Sabrina 10 unggulan 2 mendapatkan medali perunggu. Alicia Noya Kayana Ginting 10 unggulan 2 mendapatkan medali perunggu. Kepada teman-teman yang memperoleh medali emas, perak, perunggu, dipersilakan untuk ke depan. Sebelah sini, Nak. Sini, berjajar di sini. Ya. Kepada Ibu Sri Wilujeng dipersilakan untuk memberikan medali. Kamu dari sebelah sini, sayang. Ya. Mulai dari Alicia. Dari Alicia Mas ya, ini Bu. Oh, perunggu. Iya. Iya, berfoto bersama. Bapak Mukti bisa mendampingi Pak Iwan Gunawan atau Bapak Ibu Wali kelas. Ya. Iya. Ya, ganjil. Oke, terima kasih. Dah. Ya, seluruhnya perhatian. Siap, gerak. Ya, tanpa penghormatan bubar jalan.
ya, Nara. Terima kasih ya. Siap. Ntar ya. Terima kasih ya, Naya. Terima kasih. Hah? Gak ada.